Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Fadila Akbar dari TRI 2B dengan NPM 2578239 dan dengan rekan saya Ajril Andrean akan melakukan video hands-on pada mata kuliah jaringan komputer 1, lebih tepatnya pada chapter 16.2 ini mana presentasi kelompok ya. Jadi kelompok saya cuma saya dengan Ajril. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu network attack, ini mana adalah serangan jaringan atau yang dilakukan oleh berbagai kayak hacker dan sebagainya, kayak ancaman lah ibaratnya ya. Kayak ancaman atau serangan yang sering terjadi pada jaringan komputer. Jadi di sini ada type of malware atau jenis-jenis malware atau virus ya. Jadi malware ini atau malicious software adalah perangkat lunak yang dirancang sengaja untuk merusak, mengganggu atau mencuri data sistem komputer atau jaringan. Dan jenis-jenis utamanya itu tuh meliputi viruses, worms, sama Trojan horse, yang dimana viruses itu menempel pada program legal dan menyebar ketika program tersebut dieksekusi. Dan jika worms itu menggandakan diri secara mandiri dan menyebar melalui jaringan tanpa bantuan intervensi manusia atau berkas inang. Dan yang ketiga itu Trojan horse, yang dimana menyamar sebagai perangkat lunak yang berguna atau aman tetapi menyembunyikan kode berbahaya di dalamnya. Itu adalah tipe dari malware atau ancaman di jaringan yang ada di sebuah komputer. Mungkin kita akan lanjut ya. Nah, ini contohnya nih, bisa kita play. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Dan mungkin kita bisa lanjut ke 16.2.2 yang dimana reconnaissance attacking, yang dimana adalah sebuah serangan pengintaian, upaya penyerang untuk menemukan dan memetakan sistem layanan atau kerentanan yang ada di dalam jaringan sebelum melancarkan serangan utama. Jadi contohnya itu meliputi kayak IP swap atau port scanning dan pencarian informasi menggunakan alat seperti Wireshark atau Nmap ya. Ada port scans nih yang tadi kita sudah jelaskan. Jadi seperti ini contohnya tuh. So, dia akan scanning atau di ini scanning lah ya. Tuh, contohnya ini. Kalau yang internet queries seperti itu. Dan mungkin akan lanjut ke 16.2.3 yang dimana access attack, yang dimana adalah sebuah akses untuk menyerang atau serangan akses. Itu tuh berfokus pada eksploitasi, yang dimana kerentanan pada layanan autentikasi data sensitif atau hak akses perangkat. Metode yang sering digunakan itu contohnya seperti password attack, setelah itu trust exploration, dan port redirection, dan man in middle. Jadi password attack itu tuh menebak kata sandi menggunakan brute force, dictionary attack, atau phishing. Jadi kata sandi, ketika kita menggunakan kata sandi sebuah tanggal lahir, dan tanggal lahir itu tuh benar-benar kayak diketahui dengan orang, itu benar-benar sangat berbahaya karena dengan mengetahui kata sandi tersebut, kita akun kita atau segala sesuatu data-data kita itu bisa dibobol menggunakan kata sandi. Karena password attack itu kebanyakan orang menebak-nebak gitu. Jadi kayak misalkan kata sandinya 11/1/2001 itu bakal ditebak-tebak dan itu bakal bisa kebobolan. Jadi disarankan ketika kita membuat kata sandi email atau lain sebagainya itu jangan memakai tanggal lahir ya. Dan di sini ada trust exploitation, yang dimana memanfaatkan hak akses yang terpercaya dari satu sistem untuk menyerang sistem lain yang lebih aman. Dan ini ada port redirection dan man in middle. Selanjutnya mungkin lanjut ke denial of service attack, yang dimana adalah sebuah serangan DOS berfungsi untuk melumpuhkan layanan jaringan, server, atau komputer sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Jadi jika serangan ini diluncurkan secara massal menggunakan banyak perangkat atau bot di dalam jaringan, itu sekaligus serangan ini disebut DDoS atau Distributed Denial of Service. Jadi serangan ini biasanya menghabiskan bandwidth atau sumber daya memori yang target. Dan fungsinya itu tuh fungsi kita untuk memahami materi ini itu tuh agar batasan kapasitas infrastruktur jaringan dan pentingnya menyiapkan strategi penyaringan lalu lintas atau traffic filtering untuk meredam lonjakan beban yang tidak wajar. Jadi begitu. Jadi materi ini sangat penting untuk kita agar data-data kita tuh aman
dan tidak kebobolan. Selanjutnya ada di 16.3 Network Attack Mitigation. Jadi bagian ini juga tuh membahas strategi di dalam teknologi dan langkah-langkah yang digunakan untuk bertahan serta meminimalkan dampak dari serangan jaringan. Jadi yang pertama itu ada 16.3.1 The Defense in Depth Approach, yang dimana adalah konsep pertahanan berlapis. Defense in depth ya, pertahanan berlapis, yaitu adalah strategi keamanan cyber yang menerapkan beberapa lapisan perlindungan di seluruh sistem teknologi informasi. Jadi jika satu lapisan berpertahanan, kayak contohnya misalkan firewall itu tuh berhasil ditembus, lapisan berikutnya misalnya enkripsi atau antivirus itu tuh masih bisa menghalangi. Jadi kayak ini tuh berlapis gitu. Ini lumayan berguna juga untuk kita. Tadinya ada 16.3.2 yang dimana keep backup, yang dimana keep backup itu tuh adalah melakukan percadangan, yang dimana data secara berkala dan menyimpannya di lokasi yang aman, terpisah dari jaringan utama atau cloud. Di langkah ini sangat krusial untuk menghadapi serangan seperti ransomware yang mengunci data pengguna. Ini ya. Selanjutnya ada upgrade, update, dan patch, yang dimana melakukan pembaruan sistem operasi, aplikasi, dan firmware perangkat jaringan secara rutin. Dan patch adalah perbaikan kode yang dirilis oleh pengembang untuk menutup celah keamanan. Jadi kita kalau misalkan ada update patch atau sistem operasi atau aplikasi itu tuh kita segera update, karena hal itu juga tuh bisa mengatasi atau meminimalkan dampak dari serangan jaringan yang ada gitu. Dan mungkin selanjutnya ada 16.3.4 yang dimana Authorization and Accounting. Jadi atau AAA, yang dimana ini adalah sebuah kerangka kerja untuk mengendalikan akses ke sumber daya jaringan. Jadi kalau misalkan authentication itu memverifikasi identitas, atau kayak misalkan kayak siapa Anda, itu authentication. Selanjutnya ada authorization, itu tuh kayak menentukan hak akses dan tindakan apa yang boleh dilakukan pengguna, kayak apa yang boleh Anda lakukan, itu authorization. Dan selanjutnya ada accounting yang terakhir, yang mana accounting itu tuh mencatat ya, accounting itu mencatat aktivitas dan penggunaan sumber daya yang dilakukan pengguna untuk kebutuhan audit. Contohnya kayak what did you spend it on, atau apa saja yang Anda lakukan. Itu contoh seperti itu ya. Dan firewalls. Jadi firewalls itu firewall itulah ya. Jadi ini adalah sebuah tembok api ya. Gunanya itu untuk mengamankan data kita dari hacker, dari berbagai serangan jaringan, dari berbagai virus. Itu salah satu contoh. Itu adalah sebuah firewall. Jadi lebih tepatnya itu adalah sebuah perangkat keras atau perangkat lunak yang bertindak sebagai pembatas antara jaringan internal yang aman dengan jaringan eksternal yang tidak terpercaya seperti internet. Jadi kan internet ini luas ya. Itu tuh kita nggak tahu ada berbagai serangan apa yang ada dalam internet. Jadi kayak firewall ini sangat penting untuk keamanan jaringan atau keamanan data yang ada di perangkat kita. Dan firewall juga itu memeriksa dan menyaring lalu lintas data berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Dan selanjutnya ada tipe of firewall. Jadi firewall ini ada beberapa tipenya ya. Yang pertama kayak packet filtering, selanjutnya ada application filtering, URL filtering, dan stateful packet inspection atau SPI ya. Jadi kalau packet filtering itu tuh kayak menyaring data, kalau stateful itu kayak memantau status koneksi aktif, dan kalau next generation itu firewall modern yang dilengkapi analisis. Kalau stateful packet ini apa ya? Specifically internal request from dari host internal unsolved packet ya, kurang lebih seperti itulah ya untuk tipe of firewall. Lalu ada endpoint security atau jadi ini tuh berfokus pada pengamanan perangkat atau endpoint ya, dimana endpoint itu pengamanan perangkat yang terhubung ke jaringan seperti laptop, komputer, desktop, smartphone, dan tablet milik pengguna. Jadi pengamanan ini mencakup instalasi antivirus, anti-malware, host-based firewall, dan penggunaan sistem manajemen perangkat atau MDM. Jadi materi ini itu sangat penting bagi kita, yang dimana kita itu
mendapatkan pemahaman tentang cara melindungi perimeter jaringan dari dalam, karena perangkat pengguna yang tidak aman seringkali menjadi celah masuk utama atau entry point bagi penyerang untuk menyusup ke jaringan internet. Jadi mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Azril Andrian. Terima kasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Azril Andrian akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Fadila Akbar di hmm, modul 16 ini tentang dasar-dasar keamanan jaringan di 16.3.3.1 ini ada mitigasi serangan jaringan. Di 3.1 ini pendekatan pertahanan berlapis. Nah, setelah kita mengetahui itu ada banyak pelaku ancaman yang dapat membuat jaringan, kita perlu memahami apa yang harus dilakukan untuk mencegah akses tidak sah ini. Jadi pada topik ini akan merinci beberapa tindakan yang bisa diambil untuk membuat jaringan kita itu lebih aman. Nah, untuk mengurangi serangan jaringan, kita harus mengamankan perangkat termasuk router, switch server, dan host. Sebagian besar organisasi menerapkan pendekatan pertahanan berlapis, juga dikenal sebagai pendekatan berlapis untuk keamanan. Ini membutuhkan beberapa kombinasi perangkat besar pada layanan jaringan yang bekerja secara bersamaan. Pada gambar ini dijelasin, ini kan ada jaringan area kampus ya, internet. Jadi internet yang dari luar, dari public IP, internet publik, itu sebelum masuk ke area kampus itu dia pakai VPN, jadi dia virtual private network, itu diamanin. Setelah itu diamanin juga di firewall, ada firewall. Nah, nanti untuk masuk ke server-servernya pun di switch-nya juga diamanin. Kemudian kalau masuk ke sini, ke IPS ini juga pun di server juga diamanin, di switch pun diamanin, seperti itu. Nah, VPN itu digunakan untuk menyediakan layanan VPN yang aman dengan situs perusahaan dan dukungan akses jarak jauh untuk pengguna jarak jauh. Jadi misal mau melakukan remote gitu. Nah, kalau pakai VPN kan aman, paketnya nggak bisa dicuri. Kemudian ada firewall ASA ESE, perangkat khusus. Ini menyediakan layanan firewall stateful. Dia memastikan bahwa lalu lintas internal itu dapat keluar dan kembali, tetapi lalu lintas eksternal tidak dapat memulai koneksi ke host internal. Jadi dari luar itu nggak bisa sembarang masuk kalau pakai firewall ISA. Kemudian ada IPS yang dia memantau lalu lintas jaringan. Terus ada ESI, SI, perangkat keamanan email ini untuk filter email lah. Kemudian ada server AA, dia berisi baris data aman yang mencatat siapa aja yang berwenang mengakses dan mengelola perangkat jaringan. Terus di sini ada buat cadangan, jadi fungsinya ini tuh baiknya kalau setiap server itu ada backupnya. Kenapa? Karena maupun seaman apapun sebuah server pasti ada celahnya. Maka dari itu harus ada backupnya. Nah, kalau habis seperti Nah, ini ada peningkatan pembaruan dan patch. Kenapa kita perlu ini? Karena dari sistem Windows itu, misal kayak di sini, itu pasti tetap ada update dari sistemnya. Karena waktu itu berjalan dan dunia internet itu teknologi semakin maju, kemungkinan untuk orang-orang yang ingin mencari celah keamanan juga semakin meningkat. Dan banyak juga celah keamanan sehingga diperlukannya sebuah update. Jadi mungkin teman-teman kalau ada update Windows ya bisa diupdate karena itu untuk meningkatkan keamanan pada device kita. Oke, sebentar ya karena jaringannya hilang.
Oke, refresh. Oke, kita ganti bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada authentication, authorization, dan akuntansi. All network devices should be securely configured to provide only. Siapakah Anda? Berapa banyak yang Anda belanjakan? Akuntansi. Semua perangkat jaringan harus dikonfigurasi secara aman. Hanya memberikan akses kepada individu berwenang. Nah, ini adalah mengontrol siapa yang izin mengakses jaringan autentikasi. Tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan otorisasi. Konsep AAA mirip dan penggunaan kartu kredit. Kartu kredit mengidentifikasi siapa yang dapat menggunakannya, berapa banyak yang dapat dibelanjakan, dan mencatat barang apa saja yang dibeli pengguna. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada firewall. Firewall adalah salah satu alat keamanan paling efektif yang tersedia untuk melindungi pengguna dari ancaman eksternal. Tembok api, firewall, melindungi komputer dan jaringan dan mencegah lalu lintas yang tidak diinginkan masuk ke jaringan internet. Jadi dia misal ada yang mencurigakan sama dia diblok gitu, seolah dia jadi tembok. Seperti itu. Ini kan firewall menolak akses lalu lintas eksternal ke jaringan internal. Kemudian ada di sini topologi firewall dengan DMZ, zona demilitarisasi server. Jadi penjelasannya mana? Ini dia bisa ngasih aturan khusus untuk orang-orang yang tersambung ke host dia, kayak gitu. Jenis-jenis firewall ada penyaringan paket, penyaringan aplikasi, URL, dan inspeksi paket stateful. Stateful itu paket yang masuk merupakan respon sah terhadap permintaan dari host internal. Paket yang tidak diminta akan diblokir kecuali diizinkan secara khusus. Ya, kemudian di sini ada keamanan titik akhir. Endpoint atau host adalah sistem komputer atau perangkat individual yang bertindak sebagai klien jaringan. Endpoint umum meliputi laptop, desktop, server, smartphone, dan tablet. Mengamankan perangkat endpoint salah satu pekerjaan paling menantang bagi administrator jaringan karena melibatkan sifat manusia. Nah ya, jadi mau seaman pun, mau keamanannya seperti apapun, kalau kita pengguna endpoint asal pencet dan akses yang sembarangan, ya percuma karena kita sendirilah yang mengizinkan virus itu masuk. Oke, kita lanjut ke 16.4. Cisco Auto Secure, Discord. Nah, di sini kita masuk ke Cisco Auto Secure. Salah satu jaringan yang membutuhkan perhatian khusus untuk menjaga keamanan adalah perangkat. Anda mungkin sudah memiliki kata sandi untuk komputer, ponsel pintar, atau tablet Anda. Apakah kata sandi itu cukup kuat? Apakah Anda menggunakan alat lain untuk meningkatkan keamanan? Topik ini akan memberitahu Anda caranya. Ini di sini ada kata sandi. Jadi untuk kata sandi untuk kata sandi lemah itu hanya menggunakan huruf kecil atau kapital ataupun angka. Tapi untuk kata sandi yang kuat itu menggunakan huruf kecil, besar, simbol, angka. Ya, menggabungkan karakter alfanumerik, simbol, dan menyertakan spasi. Jadi untuk kata sandi yang kuat, untuk tambahan kata sandi, untuk keamanan kata sandi tambahan, itu kayak mengenkripsi semua kata sandi teks biasa, menetapkan panjang kata sandi minimum, mencegah serangan tepat kata sandi secara paksa. Biasanya kan kalau pakai brute force itu kan bisa di scanning ya, bisa di
tebak-tebak gitu kan pakai word list. Nah, ini bisa dicegah gitu, bisa mencegah brute force. Kemudian menonaktifkan akses mode exec istimewa yang tidak aktif setelah jangka waktu tertentu. Kemudian ini ada mengaktifkan SSH. Telnet menyederhanakan akses perangkat jarak jauh, tetapi tidak aman. Data yang terdapat dalam paket telnet ditransmisikan tanpa enkripsi karena alasan ini sangat disarankan untuk mengaktifkan secure shell untuk akses jarak jauh yang aman. Pakai SSH biar aman. Kemudian menonaktifkan layanan-layanan yang nggak digunakan, kayak passwordnya yang nggak digunakan jangan diaktifkan. Udah deh. Ya, udah baiklah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.